sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang saat ini belum hadir Tuhan, kiranya tibakan di tempat ini dengan selamat. Berkati juga teman-teman kami mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di bait-Tuhan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ya. Kita bangkit berdiri yuk adik-adik. Ayo dong, semangat. Kita nyanyiin lagu dari Terbit Matahari. Semangat ya.
sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita menyanyi lagu firman Tuhan pendengar. Persembahan kita mau berpikir ya. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapak, terima kasih kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Anak-anak mau kembali datang berkumpul untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Terlebih sebentar kami mau mendengarkan firman. Biar Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan sebagian firman-Mu, perkataan Tuhan sendiri yang akan hamba sampaikan Tuhan kepada Tuhan melalui menceritakan seorang ratu yang bijaksana, yang pintar Tuhan, yang Esther Tuhan. Biarlah Tuhan berikan pengertian kepada kami semua agar boleh mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami juga ya Tuhan. Terima kasih buat pujian yang sudah kami naikkan. Biar pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih Tuhan. Pimpin pada pagi hari ini dari awal dan hingga pertengahan ini Tuhan, dan sampai akhirnya dalam pimpinan Tuhan saja. Puji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yang bawa firman Om Daud ya, karena Om Daud minggu yang lalu sakit. Om Daud sakit sendiri dan hari ini tantenya ya, istri Om Daud sakit, jadi Om Daud nggak bisa hadir juga ya untuk mendampingi merawat Tante Sri ya, istrinya yang hari ini sakit. Nah pada pagi hari ini coba dibuka anunya, yang bawa HP atau bawa Alkitab. Tante mau bercerita tentang seorang ratu, orang permaisuri yang cakap, yang pintar, yang Tuhan juga berkenan, yang disayang oleh raja suaminya ya. Tahu semuanya? Coba Tante tanya dulu siapa yang Tante maksud. Yuk, seorang permaisuri, seorang ratu yang cantik, yang cakap, yang diperkenan Tuhan ya, diberi kebijaksanaan sama Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dan dia menjadi
tadinya seorang yang gadis desa biasa saja ya, tapi karena sifatnya takut akan Tuhan, akhirnya dia menjadi sampai dia menjadi seorang ratu ya. Minggu yang lalu masih ingat gak Tante Vena mamanya Nika cerita apa? Ya, Nika pasti ingat mamanya cerita apa? Ingat gak? Ada ya, biar Tante dengarnya cerita mamanya duduk di bawah. Ingat gak Cila? Ingat gak? Cila, ingat gak? Oh, mama ini kan pertama-tama gitu. Daniel. Kita soal apa yo? Kan ada adik kecil nggak bisa ditanya ya. Daniel. Ada kecil biar mama ya. Kemarin kan Tante Vena itu ya Mam Jason, mamnya Jaden. Apa ya, inget nggak? Nah sekarang sih memang ceritanya tentang seorang ratu ya, ini cici-cici nih cewek semua, Jaden sama Jason kan cowok ya, tapi biar mamanya ingat-ingatin. Masa Nika nggak tahu? Hah? Apa Nika? Yang keras? Daniel. Iya, betul. Nah itu. Masa Nika yang lain kok gak inget ya? Tante Vena kan mau katanya ya. Itu apa? Standar suara apa? Nabi Daniel yang disayang oleh Raja Darius tetap taat, takut sama Tuhan, terus menyembah Tuhan, tapi teman-temannya yang tidak percaya sama Tuhan komplain ya, sehingga supaya Daniel itu dihukum. Ternyata memang karena seorang raja bijaksana dan sudah mengeluarkan undang-undang gitu kan, takut dia juga kalau membela seorang Daniel dia bisa turun tahtanya ya. Jadi Darius mengikuti orang-orang ininya, keluarganya ya, yang mengharuskan Daniel dihukum dan dijebloskan ke lubang singa ya. Tapi Tuhan mengatur mulutnya. Ingat ya Neng ya, Cila minggu yang lalu ceritanya tentang Nabi Daniel ya, yang takut taat sama Tuhan ya, tetap dia mau memprioritaskan Tuhan, menyembah, terus berdoa, menyempatkan dirinya berdoa kepada Tuhan, taat ya. Makanya Tuhan melindungi, memberi pertolongan yang luar biasa. Tuhan nyatakan kasihnya buat Daniel, sehingga mulut singa itu ditutup, dia tidak bisa membuka mulutnya. Sebetulnya kalau Tuhan tidak bertindak, pasti Daniel itu sudah diterkam ya, pasti Daniel mati ya, dicabik-cabik tubuhnya sama singa itu ya. Oke, sekarang Tante kembali mau cerita seorang ratu ya, yang bijaksana, yang luar biasa. Tapi sebelum dia diangkat menjadi ratu itu, raja ini sudah punya seorang permaisuri. Namanya siapa coba? Nah, kalian nggak tahu ya, ini bukan ini tentang Esther ya, itu yang Esther menggantikan seorang ratu juga ya, tapi karena tidak taat sama perintah suaminya itu ya seorang raja dibaca raja siapa, ada di Esther 1. Buka Alkitabnya, buka Androidnya ya.
ada di situ seorang raja namanya. Ayo. Ayo. Itu jelas sekali. Ester 1 ayat 1. Pada zaman Ahasveros. Nah itu Ahasveros itu rajanya ya. Nah sebelum Ester diangkat menjadi ratu, ratunya siapa namanya itu yang digantikan oleh Ester? Ayo lo adik-adik, nama ratunya siapa ya? Di atasnya perikopnya itu. Nih. Siapa? Wasti. Terus lanjutannya apa? Ratu Wasti dibuang ya. Kesalahan Ratu Wasti karena saat itu raja mengadakan pesta besar-besaran ya kepada seluruh rakyatnya. Raja Ahasveros sengaja menjamu rakyatnya dengan berpesta di kora ya selama berapa hari? Coba ada di ini ya, ada di ayatnya. Raja Ahasveros mengadakan pesta sampai 180 hari. Bayangin 6 bulan. 1 bulan berapa hari? 30 hari ya. Nah, dikalikan 6 berarti 180. 180 hari berarti 6 bulan namanya. Bahkan masih ditambah lagi. Sudah 180 masih ditambah 1 minggu lagi. Karena raja merasa belum puas ya. Sebenarnya mungkin dia saking sangat sukacita yang senang gitu kan. Saat itu kan dia paling dihormati karena kekayaannya, karena kejayaannya, karena kehebatannya ya. Nah, Ratu Wasti pun mengadakan pesta juga dengan perempuan-perempuan yang di dalam istana. Raja dan ratu itu tempat tinggalnya terpisah ya. Tapi kalau raja membutuhkan ratunya, si ratu itu dipanggil sama sida-sida datang menghadap raja. Dan kalau si ratu didatangin sida-sida menyampaikan perintah titahnya raja untuk menghadap tapi tidak menghadap, apa jadinya coba? Nah, sama aja kalau nanti kalian ya seperti Tante Fani, Tante Jepin sudah punya suami, Tante juga ya sudah punya suami. Kalau suaminya ngomong atau ini kita tidak menanggapi, ini pasti marah ya. Begitu juga dengan Raja Ahasveros ini ya, memerintahkan sida-sidanya untuk memberitahu ke Ratu Wasti untuk datang menghadap dia ya. Tapi belum disampaikan hasrat apa yang akan Raja Ahasveros sampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi ternyata si raja itu mau menunjukkan kalau istrinya itu, ratunya itu cantik ya, sangat cantik, dikatakan di dalam firman sangat cantik, elok rupanya ya. Ratu Wasti itu cantik, cantik juga ya. Tapi ya nanti Ester juga ternyata Tuhan sempurnakan, Ester juga cantik ya. Tapi karena Wasti ini sepertinya kan ngebandel ya, coba-coba ya berani menentang suaminya, menentang raja ya. Kalau suami yang seperti biasa kayak Tante Oman punya suami indrawan ya, itu
Indrawati bukan seorang raja ya, tante pun juga bukan seorang ratu. Jadi ya sama-sama inilah tinggalnya antara serumah. Tapi kalau raja dan ratu itu sangat berbeda dan mendapat sorotan dari luar ya. Kalau memang inilah seorang raja kan sangat perfect ya, kehidupannya mewah, segala sesuatunya ada dan semuanya diatur sama bawah-bawahannya ya. Nah, si Sida ini sama aja pesuruh ya, pesuruh raja raja menitahkan memanggil Ratu Wasti. Tapi Ratu Wastinya malah nggak mau ya, dia asik lagi pesta, lagi bersenang-senang sama sesama wanita, sesama perempuan di tempatnya dianya sendiri ya, ceritakan begitu. Akhirnya raja marah dan akhirnya tersebar ya kalau Ratu Wasti itu membangkang, dikatakan sepertinya membangkang, tidak mengikuti, tidak patuh sama suaminya. Akhirnya menjadi kucingan dan semua ya isi-isi yang rakyat-rakyatnya juga, wah itu sangat keterlaluan katanya. Masa suruh datang, maksudnya kan cuma untuk raja itu menunjukkan ke rakyat, ke pembesar-pembesar. Waktu itu kan memang raja juga mengadakan pesta itu bukan pesta dengan rakyat sendiri, dia mengundang juga raja-raja, pembesar-pembesar dari luar yang datang sama-sama menikmati pestanya Raja Ahasveros itu. Maksudnya raja mau menunjukkan Ratu Wasti, istrinya itu ratunya, kalau Wasti itu punya paras yang cantik, elok ya. Tapi yang sangat disesalkan ya, Ratu Wasti membangkang ya. Sepertinya Ratu Wasti itu merasa kalau itu undangan raja suaminya itu tidak penting ya. Mungkin karena dia juga berpesta pora, minum-minum gitu kan, mungkin mabuk gitu ya, secara mabuk ya judulnya. Ratu Wasti ya, kan raja juga, ini juga mabuk juga, terus berpesta pora begitu, tanpa disadari sudah melakukan kesalahan yang dianggapnya fatal, tapi pasti menganggapnya sepele ya, karena memang dianggapnya tidak penting, kalau cuma untuk tampil, berkenalan itu ya, lebih memilih tetap mau bersenang-senang sama sesama perempuan di istananya dia sendiri, tak bisa karena terpisah ya. Tapi mengundang amarahnya Raja Ahasveros ini ya, sehingga akhirnya dia menitahkan juga sida-sidanya untuk mengumumkan kalau raja mau mencari pengganti permaisurinya ya, Ratu Wasti akan dibuang, dicampakin ya. Sudah raja tidak mau menjadikan istrinya lagi, Ratu Wasti akan disingkirkan ya. Nah, terjadi itu, ada beberapa perempuan datang untuk dengan sendirinya ya, seperti tante juga kalau muda ya, saat hidup di zaman akhir ngedenger begitu ya, semua juga cewek-cewek yang cantik saat itu mungkin merasa pede ya, wah jangan-jangan nanti aku nih yang jadi ratunya, siapa tahu aku yang jadi ratunya gitu kan, yang kepilih, mau ikut gitu kan. Akhirnya ternyata dari ini yang namanya Esther, ini seorang Esther ikut mendaftar ya. Dari sekian banyak
bayangkan ribuan ya, bukan sedikit. Dan melalui seleksi, kalau kalian ini ya dalam masalah sekolah aja ya, kalau penyaringan dengan nilai yang baik itu kan benar-benar ketat ya, sampai akhirnya mendapatkan ranking. Dan misalkan Cila naik Nike terpilih, misalkan juara 1 Nike, juara 2 Cila, dan juara 3 nih, itu kalian bertiga itu kan berjuang ya kan, dengan segala upaya apapun dilakukan. Begitu juga dengan Esther. Akhirnya si Esther sampai berhasil menjadi seorang permaisuri ya. Seorang permaisuri yang dipilih oleh Raja Ahasveros ini untuk menggantikan ratu siapa tadi? Ratu siapa yang digantikan Esther? Yang dibuang? Gak konsennya. Siapa? Ratu siapa? Ya, Ratu Wasti ya, yang digantikan oleh Esther ya. Nah, malah sebaliknya, apa yang dialami Esther ya, ceritanya dia membela bangsanya ya. Ada seorang panglima ya, kalau wakilnya raja namanya Haman ya. Haman itu sebetulnya nggak suka sama pamannya Esther. Pamannya Esther itu bernama siapa coba? Terkenal ceritanya, bapak siapa? Mordekai. Mordekai itu pamannya Esther ya. Karena Mordekai sendiri juga nggak suka sama Haman. Karena Haman itu seorang petinggi kerajaan tapi sombong ya, sangat sombong ya, sehingga si Mordekai itu karena nggak suka sama Haman, akhirnya Hamannya tahu ya, dan Mordekai diadukan ke Raja Ahasveros ya, kalau katanya Mordekai itu seorang yang jangan-jangan mata-mata atau yang ingin melakukan kudeta, pemberontakan ke ibu. Tapi ternyata padahal pamannya Esther. Akhirnya si Haman itu mengajukan, karena dia berkuasa, dia mau mencelakakan si Mordekai. Nah, si Esther itu ponakannya Mordekai itu mendengar ya kalau pamannya itu dibenci sama Haman dan mau dihukum gantung. Nah, akhirnya si Mordekai ngasih tahu kalau saya itu dibenci sama Haman, dan Haman itu mau membunuh saya, mau digantung. Saya dianggapnya menghinakan raja ya. Apa jadi kata Mordekai, kamu jangan diam-diam ya, merasa aman. Kalau kamu merasa sudah jadi ratu, semua jadi bangsa ininya Mordekai juga, teman-teman gitu yang satu bangsa sama Mordekai juga terancam ya, termasuk Esther kan. Tapi si Esther, loh kok ini, akhirnya si Mordekai kan kasih tahu
kamu jangan sangka kalau kamu diam di istana itu akan aman ya. Kamu sudah jadi ratu tidak terancam. Ini si Haman itu tidak main-main, mengancam seluruh bangsa, yang satu bangsa dengan Mordekai dan Esther. Akhirnya malah si Esther mengajukan minta kebijaksanaan raja ya. Nah saat itu kalau itu pasti kan, kalau Ratu Wasti diundang sama raja tapi dia tidak mau datang. Tapi kalau Esther ingin minta kebijaksanaan raja, dia mengajukan diri untuk minta datang ke raja ya. Tapi kalau raja tidak menitahkan ratunya untuk datang, tidak bisa datang menghadap raja. Nah saat itu Esther memberanikan diri, menyuruh dayang-dayangnya mengajukan permohonan supaya dia bisa menghadap Raja Ahasveros. Tapi ternyata Tuhan turun tangan, Tuhan berbelas kasih, Tuhan membela Esther sehingga raja berkenan mempersilahkan Esther untuk datang ke Raja Ahasveros ya. Nah disitulah Esther mengadukan segala keluh kesahnya, kesedihannya, kalau Haman membenci pamannya Mordekai dan bangsanya juga terancam mau dibunuh semua sama Haman ya, termasuk pamannya, dan dia sendiri juga kan termasuknya satu bangsa dengan Mordekai dan teman-teman sebangsanya. Karena si Haman itu sudah mau berbuat jahat dengan aku, kata Esther ke suaminya ya, ke Raja Ahasveros, mau mencelakakan pamannya dan aku dan bangsaku, kata Esther. Akhirnya raja sangat marah ya kepada Haman. Kok lancang sekali, kata raja ya, si Haman ini. Jelas karena raja itu masih sayang ya, masih cinta ya, masih kasih kepada ratu yang baru ini, si Esther ini ya. Otomatis jadi raja marah besar. Akhirnya malah si Haman yang dihukum, Mordekai yang dibebaskan, Mordekai yang mendapat belas kasih Raja Ahasveros ya. Malah Mordekai yang dibebaskan ya, termasuk Esther, karena Esther itu keponakannya Mordekai dan bangsa-bangsanya Esther dan Mordekai. Itulah dengan hikmatnya Esther, dengan bijaksananya dia, dan dengan segala kerendahan hatinya. Kalau Wasti kan termasuknya jadi sombong ya, diundang gak mau. Tapi kalau Esther sih malah datang memohon, menyuruh dayangnya, memohon dia mau menghadap, memohon belas kasih raja ya. Tuhan terus menyertai Esther ini sehingga dia saat itu menjadi terkenal, menjadi seorang ratu yang bijaksana, pintar ya. Sudah pasti cantik juga ya, meskipun pasti cantik, Esther juga cantik, tapi penyertaan Tuhan juga terlebih yang menyertai Ratu Esther ini ya. Sekian aja ceritanya. Tante mau tanya, ngerti nggak ceritanya Tante? Ngerti? Ya. Ceritanya seorang Ratu Esther ya, yang membela bangsanya dan pamannya ya. Nah akhirnya si Haman yang malah digantung ya. Tadinya Mordekai yang suruh digantung sama Hamannya, dia ngaduin ke raja supaya Mordekai dihukum gantung, tapi terus dibalik ya. Nah yang bikin tiang gantungannya si Haman ini ya, Bapak Haman ini yang
menyediakan tiang gantungannya, tapi akhirnya jadi tiang gantungannya dia sendiri yang berbalik ya. Mordechai bebas dengan bangsanya, dengan Esther, tapi Haman ini yang digantung ya. Mordechai tidak jadi digantung ya. Tuhan menolong Mordechai, Tuhan menyelamatkan Esther juga dan bangsanya ya. Karena Mordechai dan Esther itu anak-anak Tuhan yang taat, yang takut akan Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Sudah mendengarkan firman ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah hamba sampaikan Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami. Kami mau menjadi seperti Ratu Esther Tuhan, yang bijaksana, yang dikasihi Tuhan, yang cantik hatinya, sangat baik dan terkenal oleh suaminya Raja Ahasuerus Tuhan. Biarlah semuanya kami boleh mengerti, kami boleh menjadi seorang Ratu Esther ini, orang ratu yang bijaksana, pintar Tuhan, dan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan pulang, sertai kami, dan pimpin kami hingga kami sampai di rumah kami dengan keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan minggu depan kami boleh kembali datang di rumah-Mu ini ya Tuhan, untuk memuliakan besarkan nama-Mu saja. Terima kasih buat hidup kami Tuhan. Senantiasa bersyukur Tuhan karena penyertaan yang Tuhan berikan buat kami dari hari ke hari. Tuhan terus menyertai kami hingga hari ini sebagaimana kami ada sekarang ya Tuhan. Kemurahan Tuhan, kasih Tuhan terus menyertai kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan saja kami boleh ada. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali ya. Sudah pulang dari gereja. Tuhan memberkati.